Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan lab ini untuk skill lab apa? Pemasangan infus ya, atau pemberian cairan intravena. Kemudian sebelum kita masuk ke skill labnya, sebelumnya kalian sudah mendapatkan teori tentang pemberian cairan intravena sudah ya di mata kuliah apa? Keperawatan dasar ya, di mata kuliah keperawatan dasar kalian sudah mendapatkan teori tentang pemberian cairan intravena, atau kalau di dalam buku skill lab kalian dituliskan di sana pemasangan infus. Baik, jadi sebelum kita mulai ke persiapan alatnya, mungkin Ibu jelaskan dulu sedikit terkait dengan apa itu pemberian cairan intravena. Atau mungkin ada yang mau menjawab, mungkin kita prior knowledge dulu. Kita tahu pengetahuan kalian. Apa yang dimaksud dengan pemasangan infus? Pemberian Cairan melalui intravena ya, pemberian cairan maupun obat-obatan melalui vena ya. Melalui vena atau pembuluh darah vena, yang sehingga disebut dengan pemberian cairan intravena. Kemudian tujuannya ada yang tahu? Yang pertama apa tujuannya? untuk Memberikan cairan ya, memberikan cairan dan elektrolit ya, cairan dan elektrolit tentunya bagi yang mengalami kekurangan cairan dan elektrolit. Contohnya pasien apa yang shock ya, pasien yang shock, pasien yang perdarahan, pasien yang anak yang diare, itu juga harus segera diberikan cairan infus ya. Kemudian yang kedua untuk pemberian obatan ya, untuk pemberian obat-obatan juga bisa dimasukkan melalui infus atau intravena ya. Kemudian yang ketiga untuk transfusi darah. Jadi sebelum pasien akan diberikan transfusi darah, maka harus dilakukan pemasangan infus terlebih dahulu ya. Jadi nanti alat yang digunakan tetap menggunakan infus itu, tetapi setnya yang berubah. Kalau pada infus disebut dengan set infus, tapi nanti kalau pada transfusi darah disebut dengan blood set ya. Baik, mungkin itu saja terkait dengan pengertian dan tujuan dari pemasangan infus. Maka sekarang kita akan lanjut ke persiapan alatnya ya. Jadi pada saat kalian skill lab ya, maka alat utama dari perasa tersebut yang harus kalian sebutkan terlebih dahulu ya. Kalau untuk pemasangan infus, maka yang pertamanya adalah ada aboket. Nah, aboket ini punya berbagai macam ukuran ya. Kemudian ukurannya itu bisa dilihat dari warna-warnanya ya. Kebetulan di sini kita menggunakan warna hijau yang ukurannya adalah 18 ya. Biasanya digunakan pada pasien dewasa ya. Kemudian di sini ada infus set ya. Jadi aboket dan ada infus set. Kemudian yang penting adalah ada standar infus ya, ada standar infus. Kemudian ada cairan infusnya ya. Jadi cairan infus itu ada banyak. Ada ringer laktat, kemudian ada apa lagi yang lain? NaCl atau natrium klorida. Pemberiannya punya indikasi masing-masing ya. Ada indikasinya kapan diberikan RL, kapan diberikan NaCl ya. Tergantung kebutuhan pasien atau kondisi pasien. Kemudian ada tourniquet ya. Ada tourniquet, kemudian ada plester. Kita di sini gunakan Hivapik ya. Ada plester. Kemudian ada alkohol swab. Boleh menggunakan alkohol swab atau boleh juga menggunakan kapas alkohol seperti ini ya, kapas yang sudah dibasahi dengan alkohol yang ditaruh di dalam kom ya. Kemudian ada bengkok, gunanya untuk apa? Iya, untuk taruh sampah. Di semua perasat pasti akan ada bengkoknya ya, untuk naruh sampah. Kemudian ada kasa ya, ada kasa. Dan terakhir yang paling penting adalah ada handscoon. Kemudian satu lagi ya, ada pengalas. Pengalas ini terdiri dari perlak dan handuk. Oke, itu kita lipat ya.
Itu peralatan, apa? Ya, itu peralatan untuk pemasangan infus. Tetapi sebelum kita pasang infus, ada baiknya kita menggunting plesternya kita siapkan terlebih dahulu. Ya, plesternya kita siapkan terlebih dahulu. Nanti gunanya untuk memfiksasi aboket atau jarum yang sudah dimasukkan. Ya, Dek, boleh minta tolong dibantu untuk ya, Rizal, Wandi. Kita siapkan dulu pasiennya sementara menunggu. Sudah, Bu. Baik. Ini sudah terpotong. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi ini, ya, kurang lebih seperti ini nanti ya. Untuk hifapiknya atau plesternya, gunanya untuk fiksasi. Baik, selanjutnya di dalam tahap prainteraksi, maka kita sebagai perawat atau nantinya pada saat kalian praktek, kalian harus memperhatikan dulu. Oh, ini pasien yang akan diberikan infus siapa? Kita lihat di mana, Ibu? Kita boleh melihat di rekam medisnya. Oh, ini pasien diare. Pasien diare akan diberikan infus ringer laktat atau misalnya natrium klorida, ya, natrium klorida. Kemudian tetesannya misal 20 tetes per menit, 500 mili selama 24 jam. Misalnya, itu harus dicek dulu. Kemudian dicek siapa orangnya. Ya. Prinsip 6 benar harus digunakan, pasien yang akan diberikan siapa, kemudian dari mana, jangan sampai nanti kita salah pasang infus, salah pasien. Ya. Kemudian yang ketiga di tahap prainteraksi, kesiapan dari si perawatnya. Ya, siap apa, Ibu? Siap alatnya, siap pengetahuannya. Oh, saya mau pasang infus, berarti saya harus tahu nih pemasangan infus itu dia intravena. Berapa derajat tusukan yang harus saya lakukan nanti pada saat memasukkan jarum, ya. Jadi itu untuk tahap prainteraksi. Dan yang terakhir ada persiapan alatnya. Tadi kan alatnya sudah kita siapkan, jadi pasiennya kita sudah tahu siapa, kemudian kita sudah siap, alatnya juga sudah siap. Baru kita datang ke pasien, biasanya kita membawa troli kalau di rumah sakit, ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita datang ke pasien, tentunya pada saat kita datang ke pasien, kita wajib apa? Memberi salam dan memperkenalkan diri, ya. Jadi kalian juga harus memperkenalkan diri, memberikan salam dengan senyum, salam, sapa. Tapi Ibu, kita pakai masker, sekarang lagi corona. Ya nggak apa-apa, dari mata bisa terlihat bahwa kalian senyum. Ya, jadi kita coba langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jadi boleh pada saat kita salam dan memperkenalkan diri, boleh tidak Ibu kita menggunakan kata-kata yang lain? Boleh. Jadi untuk mencairkan suasana, atau mungkin kalian karena baru pertama praktik pemasangan infus di rumah sakit, kalian agak grogi misalnya. Jadi boleh, Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Bagaimana tidurnya semalam? Boleh seperti itu. Ya, setelah itu nanti misalnya kalau sudah dijawab oleh pasien, Ibu, perkenalkan saya Mbak Zuriatun Thayyibah, atau mungkin boleh dipanggil Mbak Oyi. Saya mahasiswa praktek dari Stikes CRC Mataram. Hari ini saya praktek di ruang Gili Nanggu misalnya, ya, di ruang Gili Nanggu, dan akan membantu Ibu untuk dipasangkan infus, Bu. Nanti akan ada cairan yang akan dimasukkan melalui infus tersebut. Bagaimana Ibu, ada yang ditanyakan sebelum ya, kita tanya, ada yang ditanyakan sebelum saya lakukan tindakan, Bu, gitu misalnya. Ya, jadi tadi kalian salam, kemudian perkenalkan diri, kemudian memberitahukan maksud dan tujuannya apa, kemudian memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Ya, kira-kira, oh saya mau diapain, ngapain saya dipasang infus misalnya. Ya, jadi mungkin boleh Maisah, ya. Ya, ini untuk silahkan coba jadi pasien, ceritanya bertanya, oh ya Ibu, saya dipasang infusnya di lengan yang mana gitu misalnya, ceritanya jadi pasiennya. Ini Mbak, infusnya dipasang
di sebelah mana? Sebelah kanan tangan atau yang sebelah kiri, Bu? Oh iya, nah terkait dengan lokasi pemasangan infus ya, jadi ada beberapa indikasinya. Jadi tidak bisa kita pasang infus, oh saya di sebelah kanan, oh maunya di sebelah kiri, tidak bisa. Ada kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa memasang infus di lokasi tersebut. Ya, jadi pemasangan infus itu pastinya tadi di intravena, ya di dalam pembuluh darah vena. Yang mana Ibu? Biasanya yang di ekstremitas atas, terutama yang di bagian tangan. Ibu boleh tidak di kaki? Boleh. Pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya tangannya luka bakar dua-duanya atau diamputasi, maka boleh dilakukan di kaki, ya di ekstremitas bawah. Kemudian Ibu, yang kiri dan kanan bagaimana? Nah, itu balik lagi. Misalnya pasien kalau memang setuju untuk dilakukan di sebelah kanan tidak apa-apa. Tapi misalnya pasiennya itu kondisinya lebih apa ya, istilahnya dia bisa bangun, biasanya dia makan sendiri gitu walaupun duduk di tempat tidur, maka kita tanyakan, Ibu biasanya makan minumnya dibantu oleh keluarga atau bagaimana, misalnya kita tanyakan seperti itu. Ibu enaknya saya pasangkan di kiri apa di kanan, ya tergantung pasien mau lebih memilih yang mana. Kemudian satu lagi, kalau misalnya ada patah tulang atau luka bakar, maka kita tidak boleh memasang infus di daerah tersebut. Contoh misalnya pada pasien kita hari ini, misalnya dia patah tulang di sebelah kiri. Jadi nggak bisa kita bilang, Ibu biasa makan pakai tangan kanan ya? Oh iya Mbak, gitu. Tetapi ternyata dia, berarti kita nggak usah nih yang di kanan misalnya. Tapi ternyata sebelah kiri ada patah tulang, ada luka bakar, maka sebaiknya kita memasang di sebelah kanan. Ya, jadi kita jawab pasiennya tadi misalnya pertanyaannya, oh nggih Ibu, karena di tangan sebelah kiri Ibu kondisinya ada patah tulang, Ibu sedang di gips, jadi kami akan memasang infus nanti di sebelah kanan. Ya, bagaimana Ibu? Ada yang ditanyakan lagi dulu sebelum saya mempersiapkan alatnya? Tidak ada misalnya. Kalau sudah baik Bu, kalau begitu saya siapkan alatnya dulu. Sudah, kemudian kita akan mulai melakukan tindakan pemasangan infus. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Cuci tangan. sebelum cuci tangan, Tutup sampiran. menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien dan tidak mengganggu pasien yang di sebelahnya. Ya, jadi boleh minta tolong ditutup sampirannya, Dek. Yang itu enggak, Dek? Nizal. Ke sana. Sadam. Tutup sampiran. Ya. Sudah tutup. Ya, menutup sampiran ya untuk menjaga privasi klien dan agar tidak mengganggu pasien yang lain. Ya, kemudian kita mencuci tangan 6 langkah. Baik, Ibu akan cuci tangan dulu ke wastafel ya. Ibu akan cuci tangan. Ya, Ibu sudah cuci tangan, kemudian kita memasang handscoon ya. Kita memasang handscoon. Nah, sambil kalian memasang handscoon, kalian boleh mengajak pasiennya berbicara. Ibu, di mana rumahnya Ibu? Rumahnya di Gunung Sari. Ya, ya boleh diajak berkomunikasi pasiennya. Ini misalnya, oh ya tadi apa tadi yang kurang kira-kira? Prinsip apa terkait dengan pasien? Benar. Prinsip 6 benar. Bagaimana caranya? Kita tanyakan namanya, dipastikan namanya, umurnya, identitasnya, asalnya ya. Oh ya, ini benar dengan Bu Laili dari Gunung Sari. Oh ya, umurnya 25 tahun ya, Ibu? Iya, misalnya. Ya, jadi kalau bisa seperti itu untuk identifikasi pasien ya. Jadi tadi kalian sudah baca di rekam medis, pasien di kamar berapa, di nomor berapa, di bed berapa. Ya, kita pastikan kembali ke pasiennya, ya. Oke, kemudian apa boleh dibacakan di tahap pelaksanaannya? Ya, kita atur posisi pasien dulu. Misalnya posisinya seperti ini, Ibu, posisinya seperti ini, nggih. Sudah, Masya Allah. Nggak kelihatan kan? Kemudian? Selanjutnya, siapkan cairan infus dan set infus.
Pertahankan teknik steril ketika membuka cairan dan bak infus. Ya, ini ya cairan infusnya. Ya, ini masih belum dibuka, masih baru. Kita bisa menggunakan kapas alkohol ya. Kita buka. Kemudian ini Buka set infusnya. buka set infusnya. Ya, ini seperti ini ya. Siap. Untuk set infusnya. Nah, ini kita gunakan kapas alkohol, kemudian kita Hubungkan cairan ke set infus dengan menusukkan ujung selang ke bagian karet Oke. botol infus. ya pastikan dulu klemnya ditutup ya, biar nanti begitu kalian tusuk jangan langsung airnya Langsung keluar keluar. ya. Kita masukkan dulu. Ya, ini harusnya lebih tinggi ya. Bisa nggak dia lebih tinggi nih? Ini, jika sudah terhubung, maka hal yang kita lakukan berikutnya adalah mengetes apakah cairannya sudah lancar, dan nanti harus kita masukkan cairan sampai setengah drip chambernya ini ya. Jadi ini sampai setengah, nanti kita cek dulu ya, kita buka, kemudian cairannya bisa dibuang ke dalam bengkok ya. Ini klemnya kita buka, sekalian kita naikkan ya agar lebih gampang ya. Sembari kalian harus melihat apakah ada udara di dalam selang ya. Jika ada udara maka harus dikeluarkan ya. Kemudian ya, standar infusnya juga harus dinaikkan ya. Jadi kebetulan mungkin ini standar infus yang kita pakai di ruangan ini tingginya seperti ini, sebenarnya harus lebih tinggi lagi ya agar cairan bisa mengalir ya. Kemudian setelah infus set siap, tadi sudah tidak ada udara, pastikan tidak ada udara di dalam selang, baru kita boleh dibacakan? Letakkan pengalas di bawah. Ya, mari kita letakkan pengalas. Akan dipasang Ya. infus dan gulung dengan baju pasien. Iya, ceritanya ini kebetulan pasiennya sudah pakai lengan pendek, jadi kita tidak penggulungnya. Ibu, permisi nggih. Ibu bisa menaikkan Set, tangannya. ini kami pasangkan pengalas dulu. Seperti ini ya. Nah, untuk perlak dan pengalas ya, jadi handuknya itu di bagian atas, sehingga nanti jika ada cairan darah ataupun cairan dari infus yang keluar, itu handuknya bisa menyerap cairan tersebut ya. Kemudian Selanjutnya, lakukan pembendungan dengan meletakkan torniket 10 sampai 12 di atas area penusukan. ya, untuk bengkoknya boleh diletakkan di sisi dekat pasien ya. Kemudian Sadar dia untuk menggenggam. ya. Baik. Ya, nanti minta tolong mahasiswa ya bantu jadi asisten untuk proses pemasangan plesternya ya. Ya, baik. Baik, permisi, Dek. Ya. Pertama, kita pastikan area yang akan kita tusuk ya, akan kita gunakan untuk pemasangan infus. Ibu nanti genggam, G. Sudah. Jika sudah siap, maka kalian memasang torniket ya. Pasang. Kemudian diketatkan. Setelah dipasang, kemudian kalian ketatkan. Ibu bagaimana? Tidak terlalu ketat rasanya, Bu? Kalau misalnya sudah tidak, berarti kalian lanjutkan. Ibu boleh minta tolong digenggam tangannya, Bu, ya. Baru kalian perhatikan, pilih pena yang paling besar dan yang lurus, ya. Nah, jika memang sudah siap, area yang akan kalian tusuk atau tempat pemasangan aboketnya, ya, jarumnya, maka kita lakukan desinfeksi. Bagaimana?
Arahnya? Desinfeksi daerah yang akan ditusuk dengan membersihkannya menggunakan kapas alkohol 70%. Ya. Memutar dari dalam keluar. Ya, memutar dari dalam keluar. Misalnya di sini ya. Sini. Seperti ini. Ya, Dek ya. Dari dalam keluar sekali aja, bukan digosok-gosok. Ya. Seperti ini. Kemudian Selanjutnya, jangan dipegang lagi area yang sudah tadi didesinfektan. tusukkan jarum ke vena dengan lubang jarum menghadap ke atas. Ya. Ini yang Buketnya. buketnya ya, kita lepaskan dulu. Nah, Lubang jarum menghadap ke atas. ini jangan dibuang dulu ke dalam bengkok. Ya, gunanya apa Ibu? Nanti untuk menutup jarum dan nanti akan kita buang ke dalam kotak khusus safety boxnya ya untuk jarum. Jadi bukan dibuang di bak sampah biasa ya, nanti orang terluka. Nah, kemudian untuk jarumnya sendiri ini bisa kalian lihat ya. Jarumnya ini kan ada yang menghadap ke atas sama ke bawah seperti ini. Nah, untuk jarumnya lubangnya itu harus menghadap ke atas. Ya, harus menghadap ke atas ya. Nah, tusukannya kalau intravena berapa derajat? 45 derajat. 15 derajat. 30 ya. Seperti ini. Kurang lebih 30 derajat, nanti ditusukkan menghadap ke atas, lubangnya menghadap ke atas. Ya. Jadi itu jangan sampai kebalik atau misalnya mungkin terlalu derajatnya terlalu rendah. Jadi ditusuknya lurus, tidak. Jadi tadi kurang lebih ya 30 derajat. Ibu, kami akan menusukkan jarumnya. Boleh digenggam tangannya, Bu. Ya. Baru kita tusukkan jarumnya. Jika sudah ada terlihat darah di dalam selang ya, dalam selang yang ada di boket ini, maka kita bisa menarik tadi ya, menarik jarum, kemudian kita teruskan lagi bagian luarnya kita cabut, kemudian yang ya bagian luarnya ini kita masukkan kembali, kita teruskan sampai selesai. Kemudian tadi jarum yang tadi dimasukkan ke dalam tempat yang tadi Ibu bilang, yang tidak boleh dibuang di dalam bengkok tadi. Nah, kemudian jari telunjuk kiri menekan ya daerah dipasangkan infus agar darahnya tidak keluar ya. Selanjutnya kita akan memasukkan selang infusnya ya. Kita akan masukkan selang infusnya. Mandi boleh minta tolong dulu? Ya. Kita masukkan. Jika sudah masuk, maka kita akan membuka klemnya. Dibukanya sampai mana, Bu? Ya, dibuka dulu semua. Ya. Sampai infusnya mengalir. Ya, itu artinya kita sudah berhasil memasukkan infus ke dalam vena, pembuluh darah vena. Setelah itu kita lakukan fiksasi. Ya. Ya, lepasan turniketnya dulu ya, jangan lupa. Sudah, kemudian kita lakukan fiksasi. Boleh dibantu, Dek? Baik, Bu. Langsung gini dulu dari jalan. Ini yang panjang. Ini. Yang ini. Bisa dibukakan di bawah sini. Kukunya. Ya. Ini di bawah sini. Kiri kanan ya, di bawah sini. Kemudian seperti kupu-kupu ya, agar lebih ya ke sana. Oke. Ya. Seperti ini ya, Dek, boleh dilihat? Seperti ini dulu. Ya. Kemudian satu lagi. Pandi yang tadi yang kecil. Nah, ya, ke sini ya. Ini mana, Ibu? Di sini. Panjang. Sini. Ya.
Sudah. Kemudian baru kita gunakan kasa ya untuk menutup dan di plester kembali ya, difiksasi kembali dengan plester. Sudah. Ya, jadi seperti ini ya, yang rapi. Jika misalnya seperti ini dirasa kurang kuat fiksasinya, boleh kalian masukkan di dalam jari pasiennya. Ya, kemudian di plester lagi ya. Setelah itu apa? Boleh dibacakan? Setelah sudah terpasang, kemudian tadi cairan infusnya sudah mengalir, maka perlu kita cek apakah ada tanda-tanda inflamasi di daerah ya. Alatnya kita rapikan dulu. Oke, setelah itu, karena tadi kita sudah memperkenalkan diri, sudah menjelaskan maksud dan tujuan, karena kita sudah selesai, kita juga perlu merapikan alat tadi dan pastinya pasiennya ya. Terminasi ya, tahap terminasi. Perasaan pasien setelah tindakan dilakukan. Oke, siap. Ibu, kami sudah selesai melakukan pemasangan infus. Bagaimana perasaannya sekarang? Apakah masih terasa sakit atau bagaimana, Ibu? Apakah ada rasa nyeri di daerah tempat kami memasang infus? Kalau tidak ada, berarti sudah ya. Berarti pemasangan infus berhasil atau selesai ya. Kita rapikan kembali pasiennya. Kemudian setelah mengecek semuanya, sampirannya boleh dibuka kembali ya, atau misalnya boleh kita tanyakan pasiennya, apakah Ibu sampirannya mau didiamkan atau kami buka gitu, bisa seperti itu ya. Jika memang sudah, berarti kita terminasi kembali ke pasien. Ibu, kami sudah selesai melakukan pemasangan infus, terima kasih atas kerjasamanya. Jika ada hal-hal yang dibutuhkan, mungkin boleh, kalau memang tempat tidurnya disertai dengan bel ya, pasti bisa memecat bel tempat tidur, atau kalau misalnya memang ada yang diperlukan, misalnya tidak ada bel di tempat tidurnya, berarti boleh menghubungi kami atau datang ke nurse station atau ke ruang perawat ya, bisa seperti itu. Sekali lagi terima kasih Ibu Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan sementara ini? Sementara ini Tidak ada pertanyaan. Baik, cukup jelas ya. Jadi nanti kalau setelah ini, setelah kita masih ada jam untuk skill lab-nya, silahkan kalian mencoba mandiri ya. Berarti satu-satu nanti nyoba untuk melakukan skill lab pemasangan infus. Kita masih ada waktu, jadi nanti Ibu akan mengobservasi kalian ya, bagaimana proses pemasangan infus kalian. Kemudian di jam lain nanti juga kalian bisa melakukan skill lab untuk pemasangan infus secara mandiri tanpa didampingi oleh ibu atau tanpa didampingi oleh dosen. Baik, untuk pertemuan kita hari ini ya, oh ya, mohon maaf, satu lagi. Berarti handscoon-nya dilepaskan dan kalian cuci tangan. Baik ya. Ya, kemudian setelah kita kembali ke ruang perawatan, kita dokumentasikan pasien atas nama siapa tadi ya, Nining misalnya, Laili ya, 25 tahun, dipasangkan infus di sebelah kanan. Ya, infusnya RL 20 tetes per menit. Ya, kita tanggalnya kapan, jamnya jam berapa. Ya, itu kita dokumentasikan di ruang rekam, di rekam medisnya pasien ya, di ruang perawatan. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga berkah, bermanfaat, dan kalian bisa satu-satu mencoba. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.